Selamat hari Minggu umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah menyatukan hati dan memulai ibadah pada minggu ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan NKB 1 bait 1 dan 2, Hai Kristen nyanyilah. Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di hadapan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita awali ibadah kita pada saat ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, saat ini kita akan mendasarkan ibadah kita pada firman Tuhan yang tertulis di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-11 dan 12. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita.
Dan pada kesempatan saat ini, kita akan menggumuli tema dalam ibadah kita, berhasil di jalan Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Tuhan saja harapanku, sebab di tangan-Nya sejahtera. Bukannya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia, yang langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita meredahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita dan juga memohon pengampunan dari Tuhan. Jemaat sekalian diberi kesempatan untuk menyatakan akan segala salah dan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan mendengar akan seru doa dan permohonan dari anak-anak-Mu. Sesungguhnya kami membutuhkan akan kasih-Mu, kami membutuhkan akan pengampunan-Mu, dan juga kami membutuhkan akan firman-Mu. Sehingga segala dosa kesalahan kami mampu kami tinggalkan, dan kami boleh berjalan bersama dengan Engkau di dalam kehidupan selanjutnya. Bapa, dengarlah permohonan doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bagi setiap kita yang mau merendahkan hati, mengakui segala dosa dan kesalahannya, Tuhan tidak membiarkan kita di dalam dosa-dosa kita. Ia menyatakan kasih dan anugerah-Nya, seperti yang Ia nyatakan di dalam kitab Nabi Mika, pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 dan 19. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni dosa dan yang memaafkan segala pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Marilah kita berdoa dan juga mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya atas kami, sehingga kami boleh menjadi paru seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk Engkau perbaharui. Dan biarlah kami semakin taat dan setia berada di dalam jalan Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi alat dalam pemberitaan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Engkau sertakan atasnya, sehingga apa yang dinyatakan hanyalah kehendak-Mu saja. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama membaca dan menikmati firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian firman Tuhan.
Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau taat dan setia, menjadi pendengar dan sekaligus pelaku firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, perkembangan zaman pada akhir-akhir ini begitu cepat. Bahkan boleh dikatakan bukan lagi perkembangan, tetapi yang terjadi saat ini adalah perubahan. Zaman itu seakan-akan sekarang sudah berubah, berganti dengan cepatnya. Terlebih ketika kita memasuki era digital. Seakan-akan dengan adanya era digital, perubahan zaman itu meloncat, melejit begitu cepat. Perubahan itu seakan-akan tidak lagi membutuhkan waktu, tetapi sudah begitu cepatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau saya mencoba mengingat apa yang sudah saya alami sampai dengan usia saya saat ini. Dulu ketika saya masih kecil, saya bermain kulit jeruk yang dibuat mobil-mobilan. Saya tarik dan itu menyenangkan bagi saya. Kemudian berubah. Permainan saya bukan dari kulit jeruk, tetapi dari mobil kayu. Tidak lama kemudian, zaman berubah. Bukan mobil kayu, tetapi mobil yang terbuat dari plastik. Kemudian mobil plastik ini pun berubah dengan mobil yang memakai remote. Dan sekarang orang bukan lagi bermain mobil-mobilan, tetapi sekarang orang
sudah bermain game balap. Orang mau bermain mobil apapun bisa. Hanya dengan duduk di depan monitor dan dengan memainkan aplikasi-aplikasi game. Mau model apapun mobil yang dikehendaki bisa. Itu yang terjadi dengan perubahan zaman. Telepon atau komunikasi pun itu berubah begitu cepat. Dulu ketika saya kecil, kalau mau telepon itu harus ngongkel. Bahasa dulu ngongkel dulu. Untuk mengontak ke bagian operator telepon. Ketika sudah dijawab oleh operator, baru menyebutkan nomor telepon yang akan dipanggil. Kemudian zaman berubah, tidak lagi dengan engkol, tetapi dengan memutar nomor di telepon itu. Tidak lama kemudian berubah bukan dengan memutar nomor, tetapi dengan memencet nomor yang ada di telepon itu. Kemudian berubah lagi komunikasi itu dengan adanya warung telkom. Orang bisa telepon tidak harus dari telepon rumah, tetapi di warung-warung telekomunikasi. Bahkan kemudian ada kartu untuk telepon. Tetapi sekarang zaman sudah berubah. Orang pakai HP, pakai handphone, itu sudah ketinggalan. Orang pakai handphone, dibilang, oh itu sudah jadul. Sekarang pakainya smartphone. Telepon yang bisa dipakai untuk apa saja. Dan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan zaman begitu cepat. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hal beribadah juga sesungguhnya terjadi perubahan. Terlebih di dalam situasi pandemi saat ini. Kita menghadapi kenyataan dulu orang beribadah itu sangat menyenangkan ketika berada di gereja. Ada orang yang bangga ketika pergi meninggalkan rumah dengan membawa Alkitab dan membawa buku-buku nyanyian. Ketika dia harus menjinjing atau membawa Alkitab dan buku nyanyian, orang tahu, oh itu akan ke gereja. Tetapi sekarang kenyataan tidak begitu. Orang enggan pergi ke gereja dengan membawa Alkitab ataupun buku nyanyian. Cukup dengan satu smartphone saja. Dulu orang juga senang mengumpulkan kumpulan-kumpulan khotbah, buku-buku kumpulan khotbah, laku, laris, dicari banyak orang. Buku-buku renungan, macam-macam penerbitnya. Dan banyak juga ilustrasi-ilustrasi khotbah yang laku dijual. Tetapi sekarang orang tidak lagi mencari kumpulan khotbah atau kumpulan renungan atau ilustrasi-ilustrasi khotbah. Kenapa? Karena dengan memencet smartphone kita bisa mendapat
mendapatkan semua itu. Ada perubahan besar di dalam orang melakukan ibadah. Dulu orang mengatakan ibadah yang terbaik ya di gedung gereja. Tetapi sekarang dalam suasana pandemi, orang justru dikatakan beribadah di rumah saja, lewat smartphone saja. Bapak, Ibu, dan Saudara, kenyataan seperti ini sesungguhnya adalah membuktikan bahwa zaman sudah berubah dan begitu cepat. Di dalam kehidupan ini juga sesungguhnya ada perubahan nilai. Dulu orang dikatakan hebat ketika dia kaya, punya jabatan tinggi, ketika ia menjadi seorang pemimpin. Dikatakan itu hebat. Tetapi sekarang orang bukan lagi bangga ketika harus berjuang untuk mencari kekayaan. Orang tidak bangga ketika mencari jabatan. Orang tidak bangga ketika ia dijadikan pemimpin. Tidak jarang orang bahkan menolak, terutama di gereja, ketika diberi kedudukan, ketika diminta untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Bukan lagi suatu kebanggaan ketika mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja. Banyak gereja-gereja yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan penatua. Banyak gereja yang kesulitan mendapatkan personalia untuk badan-badan pelayanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, nilai kehidupan itu rupa-rupanya sudah berubah. Dan sesungguhnya di dalam kehidupan ini banyak hal yang sudah berubah dari dulu sampai sekarang. Bahkan perubahan itu begitu cepat. Menarik Bapak Ibu, kalau di dalam bacaan kita pada saat ini, kita bertemu dengan apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di hadapan orang banyak dan juga kepada murid-muridnya pada waktu itu. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus seakan-akan ini menunjukkan sebuah perubahan besar yang terjadi di dalam masyarakat. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan di tengah-tengah perubahan itu ada yang harus tetap untuk diwaspadai. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus? Sesungguhnya Tuhan Yesus menyatakan tentang apa yang terjadi pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas bahwa para ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebuah pernyataan yang mau mengatakan bahwa sungguhnya mereka telah mendapatkan tempat yang terhormat sebagai pemimpin yang melaksanakan atau yang lebih tepat dikatakan yang mengajarkan tentang hukum Musa atau hukum Taurat. Mereka sudah menjadi orang-orang yang fasih untuk mengajarkan hukum Musa kepada orang-orang pada waktu itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kursi Musa
telah mereka duduki. Seakan-akan mereka telah menjadi pengganti Musa yang nyata di dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Tetapi Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa mereka telah menduduki kursi Musa ini, memperingatkan para muridnya dan juga orang-orang banyak pada waktu itu untuk waspada. Mereka diperingatkan untuk mau mendengar ajarannya, untuk mau mendengar apa yang diperintahkannya, tetapi tidak meniru apa yang diperbuat oleh mereka. Sebab sesungguhnya para ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi pada waktu itu, mereka mengajarkan dengan fasih hukum Taurat itu, tetapi mereka tidak memberlakukan hukum Taurat itu untuk dirinya. Hukum Taurat itu seakan-akan dijadikan seperti beban untuk orang-orang lain. Orang banyak diminta untuk melakukannya, tetapi dirinya tidak. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu senang untuk mendapatkan pujian. Penampilan mereka tidak seperti orang banyak. Juga tindakan mereka senang untuk mendapatkan penghormatan. Ketika ada perjamuan, mereka duduk di depan. Ketika ada di rumah ibadat, mereka berada di tempat terhormat. Mereka suka menampilkan kesalehan mereka di jalan-jalan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dilakukan ini sesungguhnya untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang saleh, orang yang baik. Tetapi hatinya sesungguhnya tidak seperti itu. Apa yang mereka lakukan itu hanya supaya dilihat orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, terhadap perilaku tindakan para ahli Taurat dan orang Farisi yang demikian, Tuhan Yesus mengatakan, ikuti ajarannya, tapi jangan tiru tindakannya. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus dengan pernyataan ini? Sesungguhnya Tuhan Yesus ingin supaya antara apa yang dimengerti dengan apa yang dilakukan itu adalah sama. Orang seringkali mengatakan, jangan jargoni. Bisa ujar, bisa berkata, tetapi tidak mau menjalani. Kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang mau menjadi pendengar dan sekaligus pelaku, seharusnya ketika kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan sebagai jalan Tuhan, bukan hanya dimengerti dengan otak, dengan pengetahuan, tetapi juga harusnya dilakukan di dalam tindakan nyata sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita menjadi seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hanya ingin dilihat baik, sesungguhnya kita tidak layak menjadi orang-orang yang berjalan pada jalan Tuhan. Itu bukan orang yang berjalan pada jalan Tuhan. Mereka mungkin punya kedudukan sebagai pemimpin, tetapi bukan sebagai teladan. Tuhan Yesus menghendaki
orang yang ingin menjadi pemimpin, ia harus mau melayani. Orang yang ingin menjadi terdepan, dia bersedia untuk melayani. Siapa yang ingin ditinggikan, ia bersedia untuk merendahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam pelayanannya sesungguhnya adalah jalan Tuhan. Yesus yang adalah pemimpin, ia bersedia melayani murid-muridnya. Ia membasuh kaki muridnya. Bahkan Yesus yang adalah seorang Mesias bersedia mengorbankan diri di atas kayu salib untuk keselamatan orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini adalah bukti dan jalan yang sesungguhnya telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus sebagai seorang rasul juga di dalam pelayanannya, dia senantiasa bersyukur, ia senantiasa bersukacita ketika melihat pertumbuhan iman jemaat yang ia layani. Ia bangga ketika jemaat yang ia layani itu bertumbuh, berkembang imannya. Bukan soal kehebatan dirinya. Rasul Paulus justru bersedia masuk keluar penjara demi pertumbuhan iman jemaatnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini contoh, ini teladan yang sudah dilakukan. Yesus pemimpin yang mau melayani. Rasul Paulus adalah pemimpin yang justru mengutamakan jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, secara pribadi, di dalam perjalanan pelayanan saya sebagai pendeta, saya juga merasa bangga, sekaligus saya bersyukur kalau saya boleh melayani sampai dengan saat ini, hampir 30 tahun. Ketika saya melayani, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan. Tapi ketika masa itu boleh saya lalui, sesungguhnya ini adalah sebuah kebanggaan dan sekaligus adalah rasa syukur saya kepada Tuhan. Tetapi saya sedih ketika saya menyaksikan di dalam kehidupan jemaat, ada jemaat yang dalam masa pelayanannya dia mengundurkan diri, atau lebih tepat dia mutung di dalam pelayanannya. Dia tidak mau melanjutkan tugas pelayanannya karena alasan yang sesungguhnya dibuat-buat, dicari-cari. Saya sedih seandainya menghadapi kenyataan ini. Orang yang seperti ini sesungguhnya boleh dikatakan orang yang gagal di dalam menjalankan jalan Tuhan. Saat ini kita diingatkan untuk kita mau berjalan di jalan Tuhan. Untuk kita tetap komitmen mengambil bagian dalam pelayanan. Jangan mencari pujian. Jangan mencari penghormatan. Jangan mencari sanjungan dari orang. Tapi biarlah kita mau taat dan setia pada jalan yang Tuhan kehendaki. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki untuk kita setia pada jalannya. Amin.
Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita satukan hati kita. Kita akan menghadap kehadirat Tuhan di dalam doa untuk menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, yang boleh mengajar kami, menegur kami, khususnya di dalam perubahan kehidupan yang saat ini kami alami. Engkau tetap menghendaki agar kami boleh tetap berjalan pada jalan Tuhan. Mampukan kami ya Bapa, untuk kami boleh tetap setia pada jalan-Mu, sehingga kami mampu menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam kesulitan, bahkan rintangan dan pencobaan. Bapa, bimbinglah kami di tengah-tengah perubahan zaman yang saat ini terjadi. Saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami musibah, khususnya mereka yang menghadapi banjir, mereka yang menghadapi tanah longsor, mereka yang harus meninggalkan tempat tinggalnya dan berada di tempat-tempat pengungsian. Bapa di dalam surga, kami memohon kepadamu, berilah kekuatan, berilah kesehatan, berilah ketabahan atas mereka, sehingga dalam menghadapi kenyataan ini, mereka tidak mengutuk Engkau, melainkan mereka boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Kami berdoa ya Bapa, untuk jemaat-Mu yang sampai sekarang masih belum bisa untuk beribadah di gedung gereja. Biarlah mereka yang masih beribadah secara online, Engkau juga sapa, Engkau juga beri akan kasih dan anugerah-Mu, sehingga di dalam keadaan yang bagaimanapun, mereka tetap merasakan persekutuan dengan Engkau. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk situasi masyarakat saat ini, khususnya ketika terjadi mobilitas yang cukup tinggi pada saat libur panjang. Bapa, biarlah roh hikmat-Mu Engkau karuniakan atas setiap mereka, sehingga mereka boleh tetap menjaga diri dan juga menjaga orang lain dari penularan virus corona. Bapa di dalam surga, kami tetap berdoa juga untuk para petugas medis, para perawat, para dokter, dan petugas-petugas rumah sakit yang lain. Bapa, kiranya Engkau sertai mereka,
sehingga apa yang mereka lakukan tidak menjadi sia-sia, melainkan boleh mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan masyarakat. Bapa, kami mau serahkan syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengar dan juga menyempurnakan doa kami ini, sehingga yang seturut dengan kehendak-Mu dapat menjadi kenyataan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Marilah berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya kepada kita. Dengan kita memberikan persembahan yang didasari dari Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 3. Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu Bapa, karena semua berkat yang senantiasa kami terima dalam kehidupan kami, terlebih di saat-saat sulit yang sedang kami hadapi saat pandemi ini. Bapa, jikalau pada saat ini kami juga ingin memberikan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima melalui persembahan kami ini, sucikan dan kuduskan ya Bapa, hingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber kehidupan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di
Saudara sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.